سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Jalaluddin. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas setiap ayat yang dilantunkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Isra Mi'raj sekaligus mewakili Ketua Panitia Tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Kepada Ibu Andriani Suryanita, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio beserta Ibu Ririn Peri Warjio, terima kasih Bapak telah berkenan hadir pada siang hari ini. Kami juga turut mengaturkan Bapak turut berbelasungkawa atas berpulangnya kakak tercinta. Yang kami hormati Deputi Gubernur Ibu Aida S. Budiman, yang kami hormati Ustadz Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG, yang kami hormati Bapak Ibu Asisten Gubernur, pemimpin Satuan Kerja, yang kami hormati pula perwakilan pengurus pimpinan dari IPB, PPBI, YKKBI, Dapenbi, dan Dapenbi IP. Serta jamaah pegawai yang hadir baik secara luring maupun daring dari kantor pusat dan kantor perwakilan dalam negeri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi di masjid yang mulia ini, Masjid Baitul Ihsan, dalam rangkaian kegiatan peringatan Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan 1447 Hijriah di Bank Indonesia. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perkenankan kami mewakili Panitia Isra Mi'raj dan Panitia Rabani 1447 Hijriah di Bank Indonesia menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan peringatan Isra Mi'raj dan Rabani di Bank Indonesia. Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa kegiatan peringatan keagamaan di Bank Indonesia ini merupakan salah satu ikhtiar untuk memperkuat dimensi spiritual dari pegawai Bank Indonesia. Dengan mewujudkan visi dan misi serta transformasi Bank Indonesia yang tidak hanya berfokus pada kebijakan dan kelembagaan, tapi juga untuk mewujudkan insan Bank Indonesia yang memiliki kepemimpinan yang tangguh, yang unggul, dan berakhlak mulia. Momentum Isra Mi'raj ini yang jatuh pada 27 Rajab yang lalu, mudah-mudahan menjadi sarana untuk internalisasi nilai spiritual yang tercermin dalam perilaku dan budaya kerja kita yang sejalan dengan kerangka Aku Bangga BI Bermakna. Yang kedua, untuk menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dari internal maupun eksternal, serta memperkuat amanah dan komitmen untuk mewujudkan visi dan misi BI, transformasi BI melalui kepemimpinan strategis dan spiritual mendukung ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Dan yang ketiga Bapak Ibu, peringatan Isra Mi'raj ini dirangkaikan dengan persiapan menyambut Ramadan di Bank Indonesia dalam tajuk Rabani, Ramadan Berkah bersama Bank Indonesia, yang tentunya nanti akan banyak rangkaian kegiatan yang insya Allah dapat kita ikuti bersama dan insya Allah dapat memperkuat ukhuwah keluarga besar dan pegawai Bank Indonesia. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur beserta Ibu Deputi Gubernur, Ustadz Syekh Akbar Fatur Rahman,
dan seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Insya Allah kami juga mewakili panitia mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih untuk seluruh panitia yang telah menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya kami mohon berkenan dengan hormat Bapak Gubernur untuk memberikan sambutan sekaligus untuk dapat membuka rangkaian Rabani di Bank Indonesia. Terima kasih. Akhirus salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Andriani Suryanita atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu Jamaah Rahimakumullah, mari kita simak bersama sambutan yang akan dirangkaikan dengan kick-off kegiatan Rabani Ramadan Berkah bersama Bank Indonesia 1447 Hijriah. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Gubernur Bank Indonesia, Bapak Periwarjio, disilakan. Terima kasih Hananda Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita selalu doakan semoga Gurunda yang datang jauh dari Ponpes Idrisyah Tasikmalaya dan berkenan hadir pada siang ini Gurunda Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman. Terima kasih Gurunda, semoga diberi kesehatan, amin. Semoga juga diberikan selalu hidayah, kesabaran, dan juga selalu bisa membimbing kami semua di Bank Indonesia. Tentunya saya harus sampaikan yang saya cintai, istri saya, Ririn Periwarjio, yang selalu membimbing saya, menuntun saya, dan seluruh doa-doanya adalah untuk saya, Bank Indonesia, dan kita semua. Terima kasih istriku. Demikian juga rekanku, pemimpin di Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang insya Allah kita semakin doakan, Ustazah Hajah Aida S. Budiman, semoga selalu diberikan hidayah menjadi Dewan Gubernur dan memimpin kita, rekan-rekan asisten gubernur, keluarga besar Bank Indonesia yang mengikuti acara ini, baik secara fisik di sini tatap muka maupun secara daring di seluruh kantor-kantor Bank Indonesia. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat kepada Rasulullah. Kita beruntung sekali. Tidak ada agama lain selain Islam yang Allah begitu sayangnya, begitu cintanya kepada kita, menghadiahkan 3 bulan berturut-turut. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan yang penuh makna. Karena dalam 3 bulan ini, setelah 2 atau 3 tahun Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj dan mendapat perintah untuk membimbing umat supaya semakin spiritual, yang terutama melalui sholat. Sholat adalah alat spiritual. Tidak hanya 5 waktu, tidak hanya 17 kali, tapi bersolatlah setiap detik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Gurunda mohon bagaimana makna Isra Mi'raj ini. Di bulan Sya'ban nanti malam adalah malam Nisfu Sya'ban. Di mana disinilah kemudian kita juga harus introspeksi diri dan bagaimana kita bisa meningkatkan spiritual kita. Kita sering dikasih tahu bulan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah memupuk, dan Ramadan adalah memetik apa yang ditanam, apa yang dipupuk, apa yang dipetik spiritual.
Maksudnya adalah itu. Dan hari ini kita juga tidak memperingati Isra Mi'raj, juga tarhib bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak hanya puasa, tidak hanya bagaimana kita bisa mengendalikan diri, tapi juga turun firman Allah, Al-Quran, yang kemudian diajarkan melalui Rasulullah, ada hadis, sebagai pedoman kita how to be spiritual. Di ujung Ramadan, insya Allah nanti juga kita isi adalah bagaimana kita untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Coba 3 bulan yang penuh rahmat, tidak ada agama lain kecuali Islam. Sehingga kenapa di BI sebagai bagian Gurunda kami ada program BI spiritual. Ada BI Surat Islam, Kristiani, Hindu Buddha. Tadi saya visi-visi sama Gurunda, termasuk kita setiap tahun juga ada pertandingan BI Khoir Nasid ya. Juga Akmal dan kayaknya juga MC juga seperti itu. Tambah bagus. Dulu dia Akmalnya MC-nya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sekarang pakai Arab juga deh. Tambah pinter kamu nak ya, seperti itu. Inilah bagaimana kita memaknai. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan jangan dilewatkan begitu saja. Mari kita tingkatkan spiritual kita. Gurunda akan memberikan tausiah bagaimana makna spiritual itu. Ya, ini karena santri nggak boleh melebihi dari mursyidnya. Yang ilmunya lebih tinggi kan mursyidnya. Mursyidnya nanti memberikan, saya santrinya, santri itu mendengarkan tausiah petunjuk dari mursyidnya apa, gitu kan? Tapi maknanya apa? Setelah maknanya apa, mengamalkannya gimana? Tadi terima kasih Ananda, Ustadz Ahmad Jalaluddin yang sudah melantunkan, Masya Allah, 3 ayat Al-Isra, An-Najm, dan Al-Baqarah, yang merangkai peristiwa Isra Mi'raj sampai kemudian bagaimana nanti Sidratul Muntaha, dan kemudian bagaimana jalan melalui puasa. Mari kita isi Rajab yang sudah lewat, malam inilah Nisfu Sya'ban, dan kita persiapkan Ramadan. Tahib ini, bulan yang penuh rahmat dari Allah. Menanam, mari kita pupuk di Sya'ban ini, dan insya Allah kita memetiknya di bulan Ramadan spiritual kata, yang insya Allah kita nanti dirahmati Allah Lailatul Qadar. Amin. Saya akan memberikan bagaimana sebagai santri, maknanya apa, mengamalkannya bagaimana di Bank Indonesia. Santri gitu betul. Kalau tafsirnya nggak kuat kalau santri ya. Maknanya apa dan bagaimana di BI diimplementasikan supaya kita spiritual secara ritual, makdoh, tapi juga spiritual secara muamalah di Bank Indonesia sebagai pimpinan dan pegawai Bank Sentral. Ingat, bekerja di BI adalah fardu kifayah karena nggak ada bank sentral lain. Hanya satu, sehingga kita fardu kifayah. 1, ada 5 ya, singkat saja. Singkat saja. 1, bagaimana kita memaknai bekerja sebagai ibadah amanah. Bagaimana kita memaknai sholat, perintah sholat. Bagaimana memaknai perintah sholat. Sholat secara ritual, tapi sholat sebagai goiru makduh. Itu yang sering Bapak ajarkan. Yuk kita SSL. Yuk kita Piskol Konsat. Yuk kita Islam, Iman, Ihsan. SSL kan itu kan?
Peace, call, peace itulah Islam, call itu adalah menghadirkan Allah dalam hati kita, ada iman, karena iman tidak di mulut, tidak kepala, tapi di dalam hati kita, dan kita berkonsultasi dengan Allah. Pada saat sholat wajib, tentu saja konsultasi kita adalah yang sudah ada rukunnya, dan kita memohon petunjuknya. Tapi sholatnya pada saat kita mengerjakan pekerjaan. Sholat kita waktu rapat koordinasi pimpinan. Sholat kita pada saat rapat komite. Sholat kita pada saat rapat Dewan Gubernur. Itu semuanya sholat. Bagaimana kita bekerja di BI sebagai amanah, sebagai bagian dari ibadah. Jangan pernah lepas menghadirkan Allah dalam hati kita. Waktu bercermin, waktu senyum, waktu sisiran, apalagi waktu mengerjakan tugas-tugas Bank Indonesia sebagai fardu kifayah. Mohon maaf Gurunda, saya memaknanya begitu. Dan mengamalkannya begitu. Memaknai sholat tidak hanya ritual 5 waktu itu, memaknai sholat sebagai juga spiritual dalam gorimadoh, dalam bekerja kita setiap hari dari pagi sampai sore malam, sampai paginya terus, sehingga detik-detik setiap kita, senyum kita, pekerjaan kita, apalagi bekerja di BI Fardu Kifayah, insya Allah begitu banyak catatan-catatan amal ibadah. Itu nomor 1. Nomor 1 ya. Memaknai Isra Mi'raj adalah seperti itu. Nomor 2. Mari kita persiapkan malam ini Nifsus Sa'ban sampai nanti Tarhib Ramadan, dan terutama nanti minggu-minggu pertama introspeksi diri. Mari kita setahun ini, kita tuh sudah ngapain aja sih? Kemarin sudah dibagi, jangan dilihat 16 Desember, 23 Desembernya. Ya, dapat bonus Gurunda. 16 Desember dapat bonus, 23 Januari dapat bonus. Jangan dilihat rekeningnya tok. Tapi selama ini nilai kinerjanya gimana? Selama ini kompetensinya gimana? Selama ini kerjasamanya gimana? Introspeksi diri ya adalah malam-malam Sya'ban dan semua minggu pertama Ramadan yang insya Allah mahfirah. Bersyukur yang kita dapat kemarin 16 Desember 23 Januari, tapi juga introspeksi diri. Nilai kinerja kita berapa, kompetensinya berapa. Kalau kurang, ya mohon ampun lah kepada Allah. Ya Allah, kok aku malas banget kok kerja setahun ini. Ya Allah, ampunlah kami selama ini belum bisa ngambil modul-modul ini. Gitu. Tapi juga bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Bank Indonesia, melalui Bank Indonesia engkau berikan rahmat kepada 16, nggak ngira segede itu. Gitu. Belum habis 23 Januari, gitu bersyukur. Tapi juga bersyukur bagaimana BI bisa menyelamatkan negara ini, stabilitas, pertumbuhan ekonomi. Bersyukur itu. Itu yang kedua. Satu adalah amanah. Bagaimana memaknai bekerja sebagai ibadah, bersolat setiap detik. Tidak hanya 5 waktu. Bersolat tidak ada ma'adoh, tapi goiru ma'adoh. Bekerja di BI Fardu Kifayah. Insya Allah itu catatan amal banyak sih. Nomor 2, yuk kita introspeksi di muhasabah. Bersyukur yang kita sudah dapat setahun ini, dan istighfar. Mohon ampun kalau kekurangan kita, tobat, tapi jangan tobat-tomat. Ya, tobat tapi nanti kumat lagi gitu loh. Mari kita malam ini Nifsus Sa'ban ya.
yang sangat insya Allah sampai terus, jangan hanya malam ini, terus sampai minggu pertama Ramadan kan bulan puasa ya, itu bulan yang penuh makfirah, menerima syukur kita dan memohon mengampuni segala dosa kita. Nomor 2. Nomor 3, sebarusan kita semua tidak hanya 16 Desember, 23 Januari, tapi juga ada kontrak kinerja. Yaitu apa yang harus dikerjakan tahun ini. Target-targetnya apa? Indikator kinerja utama, indikator capaian kerja. Bahkan Bapak sudah mengumumkan 20 pertandingan. Bagaimana membuat proses kerja kita lebih kreatif, inovatif, tetap tata kelola. Sehingga saya perintahkan seluruh pimpinan satuan kerja dari ini, kumpulkan seluruh pimpinan anak buahnya. Ya, Pak Yudi nanti gitu loh. Ini konken saya dengan institusi Pak Erwin Butaki ya. Ini konken saya, kontrak saya, janji saya kepada institusi, janji saya kepada Allah kan itu. Bahwa tahun ini kita harus melakukan program-program kerja ini, indikator capaian kerjanya begini, dan pembagiannya kepada anak buahnya begini. Yuk, itu kita lakukan. Supaya kita betul-betul, supaya Rasulullah yang sudah diperintahkan, kan ingat ya, waktu Rasulullah Isra Mi'raj kan Allah, Assalamualaikum, gitu ya Nabiullah, gitu kan ya. Rasulullah jawabnya apa? Bukan jawabnya kepada Allah, ya, Assalamualaikum Anas, umatnya. Jadi nomor 3 ini, yuk dari sini, ya kan? Seluruh pimpinan satuan kerja jelaskan kontrak kinerjanya kepada Bank Indonesia sebagai kontrak kerja kepada Allah. Itu aman. Itu nomor 3 yang harus dilakukan. Seluruh anak buah harus tahu kontrak kinerjanya satuan kerja dan bagaimana targetnya dan bagaimana proses kerjanya semakin efektif, efisien, tata kelola melalui perlombaan kemarin. Nah, DSDM dan DMSC sedang menunggu proposal perlombaan perbaikan regulatory reform maksimum adalah proses kerja. Ya, itu adalah nomor 3, perencanaan ke depan setahun ini. Dan nomor 4, terus kita isi semuanya, kemudian setiap waktu setahun gitu selalu memberikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, insya Allah, Allah melalui Bank Indonesia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Baik satuan kerjanya, pimpinannya, pegawainya. Baik mengenai karirnya sebagai ibadah, ilmunya, maupun juga rezekinya. Semuanya dari Allah dan untuk Allah. Terus itu sebagai motivasi spiritual bekerja di Bank Indonesia. Nomor 5, segala sesuatu yang ada, nomor 5 harus tawakal. Tawakal adalah kunci dari spiritual. Tawakal bukan menyerah. Tawakal adalah bermula bekerja sebagai ibadah, nomor 1. 2, selalu tawakal harus muhasabah, bersyukur dan mohon ampun. Tawakal itu harus dengan perencanaan yang terbaik ke depan. Tawakal itu harus dengan ikhtiar. Nomor 4, baru tawakal. Dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jelas selalu memenuhi janjinya. Bahwa Allah selalu bersama kita. Allah akan mengampuni segala dosa kesalahan kita kecuali menduakan Allah.
apalagi mentigakan, mensepuluhkan Allah. Allah akan pasti menambah nikmatnya kalau kita bersyukur terus, dan Allah pasti nomor 4 akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk apapun kesulitan dan juga permasalahan kita. Dengan bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai acara Isra Mi'raj ini dan sekaligus tarhib Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua bersama-sama mengawal negara ini, menjaga stabilitas dan mendukung perekonomian dan menjaga lembaga amanah, dan bagi pimpinan kita, keluarga besar Bank Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.